kamu akan dianggap orang yang baik kalau kamu berakhlak. Tapi kalau kamu cuma sekedar berilmu, kamu hanya akan dianggap sebagai orang yang cerdas atau pintar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to Almus Berpodcast. Jadi kali ini kedatangan bintang tamu pertama kalinya podcast di Almus Syarofah. Yang bintang tamu yang pertama juga yang bernama Ustadz Fahmi. Jangan Bang aja. Oke, Bang Fahmi. Silakan untuk perkenalan diri. Ya. Perkenalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Khairul Fahmi, biasa dipanggil Bang Fahmi kalau di anak-anak santri. Alhamdulillah di sini sudah sekitar nyantri 6 tahun dan juga sekarang lagi jalan masa pengabdian kurang lebih selama 3-4 tahunan. Dan ya apa ya, tentunya banyak pengalaman, terus hal-hal yang bisa dipelajari selama di Pondok Pesantren Almus Syarofah khususnya lah gitu. Iya, berarti kan 6 tahun ngantrinya, tambah 4 tahun ngabdinya. 4 tahun ngabdinya. Berarti 10 tahun di pondok. 10 tahun. Nah ini nggak tahu nih mau sampai berapa tahun atau apa namanya kedepannya, apakah udah selesai belum tahu. Ya semoga aja nanti dapat yang terbaik. Iya, amin. Mudah-mudahan dapat yang terbaik lah. Ya, oke kan Bang Fahmi kan nih. Manggil Bang Fahmi aja nih. Iya, mungkin. Oke. Ya, jangan. Bang Fahmi nih kan mondok selama 6 tahun dan ngabdi 4 tahun. Mungkin kan banyak ya kayak pengalaman-pengalamannya. Dan yang pertama itu mau nanya kayak apa sih menurut Bang Fahmi itu pondok pesantren itu apa sih gitu. Ya jadi kalau sepengetahuan saya, pondok pesantren itu adalah tempat yang dimana bernaungnya anak-anak santri untuk belajar, bukan cuma sekedar belajar kayak di sekolah ya, karena bagaimanapun antara pendidikan yang cuma sekolah aja dengan pondok pesantren itu benar-benar beda, sangat-sangat beda. Karena bagaimanapun di pesantren itu kalau menurut saya pribadi itu adalah tempat pendidikan yang terbaik. Bahkan semua tempat pendidikan itu bagus. Semua tempat pendidikan itu baik. Iya, betul. SD, MI, kita TK, PAUD, terus naik tingkat ke SMP atau MTS, SMK dan seterusnya, itu memang baik. Tapi sampai sekarang belum ada tempat yang sebaik pesantren. Karena bagaimanapun di pesantren itu adalah tempat terbaik untuk untuk membangun mental anak-anak, terus untuk mendidik karakternya, itu sih yang paling penting. Karena memang di zaman sekarang ya itu banyak banget yang namanya kita sedang merasakan dekadensi moral, artinya penurunan moral khususnya di anak-anak muda sekarang. Oleh karenanya kalau misalnya orang tua itu memondokkan anaknya ke pesantren, itu sudah menjadi pilihan yang tepat untuk masa kini gitu, untuk membentengi mereka supaya nggak terkena virus-virus yang ada di luar ya, yang sekiranya bisa membuat akhlaknya itu menjadi turun, ngelawan sama orang tua, akhlaknya nggak baik sama orang lain dan seperti itu. Dan memang di pesantren ini juga banyak, maksudnya orang-orangnya tuh banyak kan, sifat-sifatnya gitu, maksudnya berbagai macam, beda-beda ya, beda-beda betul. Dan karena sifat orang yang beda-beda inilah si santri ini bagaimanapun caranya dia harus bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya, dengan kondisi lingkungan yang baru di pesantren gitu. Karena memang kan kegiatan-kegiatan di pesantren, kebiasaan-kebiasaan di pesantren itu nggak kayak ketika mereka di rumah. Makanya memang mungkin banyak juga orang-orang yang mungkin biasanya di rumah maaf kayak manja, terus tiba di pesantren nggak kuat, padahal baru jalan misalnya beberapa hari atau bahkan
Ada yang baru nyampe di pondok beberapa jam aja, habis itu langsung pulang. Ada memang kayak gitu. Iya. Dan itu nggak sedikit ya, nggak sedikit, tapi nggak banyak. Iya. Jadi kayak pondok pesantren itu tempat buat baik buat pendidikan gitu, baik buat pendidikan kayak terutama buat akhlak dan moralnya. Apalagi kan zaman sekarang ya, kayak banyak anak-anak di luar sana kan yang kayak kurang akhlaknya, kayak kurang moralnya. Kan kalau ilmu emang di semua pendidikan itu ada, tapi kan di pondok pesantren itu yang lebih difokusin itu akhlak sih. Iya, akhlaknya. Akhlaknya. Karena saya pernah bilang ke anak-anak santri bahwa kamu akan dianggap orang yang baik kalau kamu berakhlak. Tapi kalau kamu cuma sekedar berilmu, kamu hanya akan dianggap sebagai orang yang cerdas atau pintar. Tapi maaf, orang yang cerdas atau sekedar mengandalkan ilmunya aja, memang mereka tuh orang pintar, cerdas. Tapi maaf, mungkin bisa jadi kurang dalam masalah akhlaknya. Tapi kalau kamu jadi orang yang punya akhlak baik, kamu akan dianggap baik. Kamu akan dianggap orang yang baik, meskipun memang dalam secara keilmuan kamu tuh kurang. Betul. Karena bagaimanapun yang dinilai masyarakat itu ya akhlak kita. Gitu. Cara gimana kita bersosialisasi, bergaul dengan masyarakat gitu. Enggak menyakiti hatinya itu kan termasuk akhlak gitu. Jadi intinya di pesantren itu lebih menekankan kepada pendidikan akhlak. Itu yang fokusnya. Dan juga tentunya ya ilmu agamanya. Pokoknya kayak akhlak itu paling ditekenin ya. Iya betul. Kayak misalkan kalau kawan-kawan sekalian nih yang denger ini ya kan, di mana-mana pun kayaknya kalau kita misalnya ngelihat orang yang berakhlak, walaupun kita nggak tahu dia itu kayak orang maaf ya kayak bodoh gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat dia sopan banget ya kan, kita pasti ngargain dia kan. Betul. Itu dia. Pasti ngormatin. Karena memang yang lebih dihargai oleh masyarakat adalah orang yang baik, artinya orang yang punya akhlak, ketimbang orang yang punya ilmu tapi maaf sombong. Kan sekarang jadi pengabdi nih. Nah, itu cara bagi waktu itu gimana tuh? Kan pasti Bang Mami itu masih mencakup santri kan? Iya, betul. Nah, belajar juga kan? Nah, itu gimana tuh cara manage waktunya itu belajar dan mengajar gitu. Coba gimana itu? Kalau saya pribadi sih ngebagi waktu mungkin bagi waktunya itu nggak secara tulisan ya, artinya bagi waktu ya secara spontanitas saja. Untuk misalnya kayak kalau ngajar kan memang itu kan udah dibagi waktunya ya, artinya udah ada waktu yang paten. Iya. Kalau ngajar misalnya di hari Senin kita ngajar di kelas ini pelajaran ini, nanti di hari yang lain ada lagi kita ngajar di kelas lain dengan pelajaran ini. Itu kan udah paten. Kalau misalnya untuk manage waktu kita belajar dan juga sekaligus kuliah dan juga mungkin sekalian ngembangin skill di sini gitu, itu mungkin dilakukan secara spontanitas aja, artinya kayak misalnya bahasanya, spontanitas tapi juga direncanakan sih. Contoh misalnya ngaji di sini kan memang ngaji di sini biasa ada di hari Senin. Malam Selasa ngaji bareng sama Abi. Terus ada lagi pengajian di malam Sabtu bersama Ustadz Hafiz, kepala pesantren. Dan juga ada taklim di subuh Sabtu subuh langsung bersama Abi dan juga masyarakat. Dan terakhir ada di pengajian Ahad subuh. Itu pengajian khusus untuk santri. Dan juga sebenarnya ada juga taklim di luar. Artinya ngaji di luar tuh ada. Dan itu memang kalau untuk ngaji di luar ya dilakukannya secara spontanitas. Artinya kalau memang kita lagi sempat ya kita ngaji. Tuh. Memang untuk saya pribadi ya mungkin karena ada satu dan lain hal gitu, saya tuh masih berprinsip bahwa masih bahasanya, intinya masih nyempetin ngaji meskipun ya kadang seminggu cuma sekali gitu atau seminggu cuma 2 kali ya, intinya masih sibuk ya. Iya, meskipun sibuknya belajar. Cuma tetap intinya ya kita nyempetin ngaji aja lah, karena memang bagaimanapun ilmu agama itu kan masih banyak banget luas. Mungkin di pesantren kita udah banyak tahu hal. Kita mungkin di pesantren udah banyak tahu ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu fikih, ilmu Quran. Kita mungkin udah banyak tahu.
Tapi di luar sana masih lebih banyak ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Jadi bahasanya apa yang kita tahu tuh masih sedikit ketimbang apa yang belum kita tahu. Lebih luas ya. Iya betul. Ibarat kata di laut kita baru punya segayung. Nah betul gitu. Jadi apa namanya ya memang nggak ada apa ya nggak ada rasa kepuasan sendiri buat ngaji karena memang ilmu itu ya masih banyak. Berarti emang kalau ilmu itu emang nggak ada batasnya gitu ya? Nggak ada batasnya, nggak ada batasan umur dan nggak bakal. Apalagi kalau ngaji ya kan, kiai-kiai juga meskipun beliau ngajar, ya pasti beliau juga belajar gitu. Nah, pasti ada gurunya pasti kan? Ada gurunya. Cuman ya karena kita santri jadi kita nggak tahu, kita nggak tahu aktivitas beliau ketika lagi ngaji sama siapa. Kita iya, betul, karena memang itu kan privasi. Nah, Bang Fahmi kan kayak pengabdi di pondok ini, terus kayak pengalaman nih, kan dulu kan sering waktu santri kan seringnya diajarin dulu. Nah sekarang kan 4 tahun ngabdi, beliau ngabdi. Nah pengalaman Bang Fahmi ini apa sih? Kayak misalnya ngabdi itu kayak misal ada yang gini-gini, apa gimana santri-santrinya? Oh pengalaman ngabdi selama di sini dalam 4 tahun. Memang kalau misalnya jujur aja di tahunan pertama saya pribadi itu memang mungkin masih apa ya? Karena memang masih sangat muda ya, masih emosional juga masih tinggi, masih belum bisa ngatur emosional juga. Jadi di pengabdian pertama itu mungkin memang ada banyak sekali kekurangan di dalam diri saya gitu, karena apa ya? Karena kan kita baru pertama kali ngabdi, jadi kita kadang menemukan hal-hal yang belum sempat kita temuin di waktu kita jadi santri. Dan ketika kita nanggepin masalah seperti itu, kadang-kadang itu kita nanggepinnya atau menyelesaikannya itu kurang dengan pikiran yang adem, dengan hati yang tenang gitu. Jadi mungkin biasa dibilang lebih mengedepankan emosi, karena ya mungkin setiap orang pernah ada di posisi kayak gitu. Tapi betul. Cuman alhamdulillah semakin kemari saya juga sering belajar dari santri. Artinya belajar dalam artian di sini adalah belajar mengambil hal-hal yang sekiranya penting buat saya pelajari. Misalnya contoh, saya belajar banyak dari santri tentang masalah kesabaran, tentang masalah nggak boleh berharap banyak kepada santri. Artinya ketika kita ngajar ya udah ngajar aja, nggak boleh berharap kayak nanti santri ini ngasih apa ke saya. Nanti intinya nggak berharap feedback gitu. Terus juga saya juga belajar seperti bagaimana caranya mengontrol emosi gitu. Ya, paling ya seperti itu gitu maksudnya. Dan memang pengalaman di sini ya namanya juga santrinya itu banyak orangnya, artinya banyak sifat, banyak karakter yang beda-beda. Itu sih yang jadi kadang suka kesel sama santri. Tapi keselnya itu ya paling kita cuma ngeluapin kayak misalnya contoh ada sapu geletak di lantai. Habis itu manggil santri, ini sapu ente main taro-taro di lantai aja, kita taruh lagi, ntar cubit juga nih misalnya palanya atau apa. Jadi meluapkan kekesalannya ya dengan cara kayak gitu kalau sekarang. Mungkin kalau dulu ngeluapin caranya ya mungkin dengan agak sedikit emosi, dengan nada yang tinggi. Mungkin kalau sekarang ya alhamdulillah udah berubah, karena bagaimanapun manusia itu akan terus belajar sampai meninggal nanti. Nah, berarti kan kayak nggak semua kayak orang yang dua di atas kita itu kayak belajarnya itu sendiri gitu. Dia juga bisa belajar sama kayak yang di bawahnya. Kayak misalnya kayak orang kaya ya. Kayak orang kaya, dia tuh ngelihat kan hidup dia itu gini. Ya kan? Dia itu kayak udah puas lah sama harta-hartanya. Nah, dia itu belajar dari orang miskin, caranya bersyukur. Nah, gitu. Betul. Kan kebanyakan orang udah kaya udah kayak nggak mikir dia itu nafsu. Udah punya apa yang dia pengen. Nah, iya. Iya maksudnya. Dasar dia aja. Betul. Jadi belajarnya ya seperti hal-hal tadi katakan kalau ya belajar seperti ikhlas, bagaimana caranya bersyukur dan seterusnya. Iya benar-benar. Kayak pokoknya nggak terpaku banget sama buat berkependirian sendiri lah. Belajar sama siapa nggak mandang kan. Nggak mandang kayak gitu. Karena memang ya kita bisa belajar dengan siapapun dan bisa belajar dimanapun. Ya kita bisa belajar
di jalanan ketika waktu malam. Karena memang jujur ketika di waktu malam itu waktu yang paling enak buat muhasabah. Karena kalau di jalan itu biasa kan di pinggir jalan kalau waktu malam itu kan identik lebih tenang ya. Iya, sunyi. Lebih tenang ya karena kesunyian. Terus juga ditambah lagi ya kita bisa belajar dari jalanan. Artinya di pinggir jalan tuh banyak orang-orang yang maaf belum punya rumah. Nah, iya betul. Mereka tuh ya rumahnya beratapkan langit. Kan banyak orang-orang kayak gitu. Jadi kita tuh belajar dari situ. Belajar bagaimana cara kita bersyukur. Bagaimana cara kita untuk senantiasa enggak selalu ngeluh kurang ini kurang itu. Ya, memang kalau perihal ngeluh memang wajar artinya, tapi manusia ya. Iya, manusiawi. Itu nggak bisa kita pungkiri kan. Tapi memang kalau bisa jangan sering ngeluh gitu. Intinya kita bisa belajar banyak dari jalanan dan bisa belajar banyak dari ya, segala kondisi kita lah gitu. Nih pokoknya kalau sering ngeluh itu kayak kurang bersyukur. Iya betul. Sering ngeluh ya, bukan jarang-jarang. Kalau jarang-jarang ngeluh, iya. Kalau jarang-jarang ngeluh, ya itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah dikit-dikit gini bilangnya aduh, ya. Itu yang jadi masalah itu kalau seringnya. Betul. Nah, Bang Fahmi nih ya kan kayak kan misalnya nih ya, kayaknya sih misalnya ada orang luar gini, apaan sih katanya santri nanti kalau udah gede jadi apa gitu ya kan, cuma di pondok cuma ngaji doang, kayak nggak ada pelajaran sana ngaji mulai agama. Nah kan itu menurut Mama itu santri itu bakal bisa jadi apa aja sih dengan ngaji kitab doang atau baca Al-Quran doang gitu doang dah pokoknya. Santri itu bisa jadi apapun yang mereka mau, itu yang harus kita tekenin ke santri-santri. Kalian itu bisa menjadi apa yang kalian pengen, selama memang itu nggak keluar dari koridor agama ya, nggak keluar dari koridor syariat. Artinya contoh, ya santri itu bisa menjadi apapun ya. Santri itu bisa menjadi salah satunya yang memang kita bisa lihat ya. Santri itu bisa jadi wakil presiden. Wakil presiden kita siapa? Kiai Ma'ruf. Iya, santri juga. Dia santri. Benar. Santri. Kiai. Ya itu, jadi memang santri itu harus punya cita-cita yang tinggi. Dan memang santri itu nggak hanya terbatas dengan mengajar. Karena bagaimanapun, kalau santri hanya terbatas dengan mengajar aja ya, memang mengajar itu mungkin kita harus menjadikan kewajiban atau keharusan. Jadi ketika nanti kita terjun ke masyarakat ya pokoknya wes kudu ngajar. Dakwah ya. Kudu dakwah. Dakwahnya itu misalnya dengan cara ngajar. Dengan cara ngajar anak-anak. Terserah, intinya di masyarakat itu harus ngajar misalnya. Tapi kalau bisa di sisi lain ya santri itu harus punya santri itu bisa jadi hal yang lain sekedar ngajar. Contoh misalnya santri-santri sini juga udah banyak yang yang lulusannya itu bukan cuma sekedar ngajar. Tapi ada juga yang lulusan santri itu bisa bikin film, lulusan santri misalnya bisa menang perlombaan pidato. Jadi lulusan santri sini bisa menang lomba kitab, lulusan santri sini pokoknya banyak. Dan di luar sana intinya santri itu bisa jadi apapun yang mereka mau. Karena memang di dalam pesantren itu kita nggak hanya diajarkan agama aja, tapi kita diajarkan juga bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan skill atau potensi yang baik kita lah. Misalnya contoh ada anak santri yang memang dia itu sukanya pidato, sukanya ngomong. Ya nanti kita bisa arahkan dia ke ceramah. Jadi nanti ketika ada lomba kita bisa kirimkan dia untuk ngikutin lomba tersebut. Jadi lomba tersebut lah yang menjadi wadah si anak itu buat berkembang. Karena kan di dalam lomba itu pasti kan banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang mungkin melebihi dari dia. Oleh karenanya ketika dia ikut lomba ya dia belajar banyak dari orang lain. Nah ketika dia udah belajar banyak dari orang lain, dia bakal berkembang dengan sendirinya tanpa diajarin sama orang lain. Karena itu memang udah sifat alami manusia, belajar oleh orang lain, belajar dari orang lain. Oke, Bang Fahmi nih, yang terakhir nih, minta motivasi dari Bang Fahmi atau ya pesannya lah buat semuanya para pendengar kita semua. Pesannya ya, jangan minder jadi seorang santri.
Karena santri itu sekarang udah dipandang juga sama pemerintah. Tuh. Terus juga buat yang memang belajarnya itu masih susah, mungkin ngafalnya susah, mahamin kitab juga susah, nahwu shorof segala macam susah. Terus aja pelajarin. Karena bagaimanapun kita nggak bakalan tahu pada percobaan keberapa kita tuh berhasil buat mahamin atau menghafalkan apa yang menurut kita sulit. Betul. Nah memang saya juga banyak belajar juga ya dari ngedesain, juga belajar dari situ. Jadi ketika kita berproses, ya udah nikmatin aja prosesnya, jalanin aja prosesnya dengan serius, dengan maksimal. Perihal nanti pengen jadi apa, ya itu belakangan. Intinya yang penting proses dalam belajar itu benar-benar serius dan maksimal. Insya Allah nanti bakalan Allah kasih jalan kemudahan lah. Dan juga mungkin yang terakhir adalah jangan pernah menilai santri itu ketika dia melakukan satu kesalahan. Jangan pernah menilai buruk santri ketika dia melakukan satu kesalahan. Ya. Karena bagaimanapun kesalahan itu alamiah manusia. Dan kita sebagai guru itu kalau bisa jangan hanya menghukum, tapi juga harus ada pendekatan. Karena bagaimanapun semua santri itu mereka semua punya masa depan yang baik dan juga bagus. Oleh karenanya mereka tuh butuh yang namanya pengarahan, butuh yang namanya diarahin, dibimbing. Ya ketika salah dimaafin, ketika salah ya dilurusin yang salahnya. Jangan malah ditambah masalahnya dengan guru tersebut misalnya kurang open dengan santrinya, atau dengan murid yang lain. Intinya santri itu ya butuh bimbingan. Ya ketika mereka salah, intinya ya tolong diluruskan lah. Dan jangan pernah menjudge masa depan santri itu ya bakalan buruk karena kesalahan yang dia lakuin. Misalnya kesalahan yang dilakuin tuh satu atau beberapa, terus habis itu akhirnya ada orang yang menilai dia mah nggak bakalan jadi apa-apa. Banyak orang-orang yang nilai kayak gitu, malah orang yang nilai itu bekerja dengan orang yang dinilainya. Ya kan? Banyak banget orang-orang yang menilai buruk seseorang, tapi ketika di masa depan orang yang dulunya buruk malah jadi lebih baik. Orang yang dulu menilai dia buruk malah bisa jadi karyawannya dia. Iya, dinilai balik ya. Malah dinilai balik kan. Pakai gaji. Iya, pakai gaji kan. Oleh karenanya ya intinya jangan cepat menghukumi santri yang melakukan kesalahan meskipun kesalahannya itu satu atau beberapa gitu. Intinya tetap semangat jadi santri, dan santri itu tetap mereka punya masa depan yang baik dan bagus. Ya, oke, terima kasih kepada Bang Fahmi. Semoga para kawan-kawan sekalian bisa ambil baiknya dan yang buruknya menjadi pelajaran buat kawan-kawan semua. Sekian dari Almus Berpodcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.